Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan mulaikan ibadah doa malam kita di hari ini. Sebelum itu mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu, kasih setia dan berkat dan rahmat-Mu yang Engkau berikan, yang Engkau limpahkan untuk kami. Kami akan mulaikan ibadah kami di doa 10 hari ini, pencurahan Roh Kudus. Kiranya biar lewat setiap doa penyembahan kami, persekutuan di malam hari ini, biarlah Roh Kudus yang beracara dalam kehidupan kami, jemaat Tuhan yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mulaikan ibadah kami pada malam hari ini di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, siapkan hati kita untuk kita memuji, menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Lagi, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Ia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu. Ku rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh, Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, oh Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu. Ku rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu. Ku rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus,
dengan urapanmu. Ku rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Ku rindu selalu, ku rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Ku rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Terima kasih Tuhan. Oh, kami menyembahmu. Haleluya. Allah Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Oh Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus, jamah kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu besar, jamah kami Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan di hidup kami. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Terima kasih Tuhan. Kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, dan menikmati kasih anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Allah yang baik, Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat atas setiap kehidupan kami yang percaya kepadamu ya Allah. Terima kasih buat hadiratmu, untuk lawatanmu, untuk rohmu yang engkau berikan, untuk penghiburan yang Allah masih izinkan untuk kami nikmati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terlebih ketika Engkau mati bagi kami dan bangkit, kemudian terangkat ke surga ya Allah. Namun Engkau yang sebagai Allah yang setia memberikan kepada kami yaitu roh penghibur, Roh Kudus-Mu ya Tuhan, untuk memimpin kami, menghibur kami, supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segala sesuatu yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Terlebih Tuhan, kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Kami percaya lewat pemberitaan firman Tuhan di malam hari ini, itu menjadi berkat yang luar biasa untuk menambah semangat kami, menambah iman kami, untuk dalam kami menantikan. Bahkan kami percaya ketika Roh Kudus hidup dalam kehidupan kami, memenuhi kami, kami akan menjadi pengikut-pengikut Kristus yang bercahaya, yang berdampak bagi banyak orang. Ada Kristus yang mereka lihat karena ada Roh-Mu ya Allah. Terima kasih Bapa di surga, hamba-Mu yang Kau pakai kiranya tinggal dalam keberkatan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara seiman dalam Yesus, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Petang ini, sekali lagi kita akan menerima pemberitaan firman Tuhan sehubungan dengan agenda kita 10 malam antara Yesus naik ke surga dan Hari Raya Pantekosta. Doa-doa kita khusus untuk mengungkapkan kerinduan hasrat kita untuk menerima baptisan kepenuhan Roh Kudus. Dan memang sekali lagi saya ingin garis bawahi, baptisan Roh Kudus bukan sekedar pengetahuan, bukan sekedar tuntutan gereja, aturan gerejawi saja. Tapi baptisan kepenuhan Roh Kudus juga adalah perintah Yesus, perintah firman Tuhan. Sebagaimana ayat-ayat yang kita bisa baca. Dan petang ini akan saya bacakan satu ayat lagi di dalam surat Efesus pasal 5 ayat 18 untuk menyingkat waktu. Efesus pasal 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Puji Tuhan. Ayat ini ada di antara ayat-ayat yang panjang, yang mendahului dan yang mengikutinya. Dan ayat-ayat tersebut yang cukup panjang itu sebenarnya adalah sebuah nasihat firman Allah yang diucapkan, dituliskan Rasul Paulus pada orang-orang Kristen di Efesus. Ketika Paulus mengingatkan bahwa kehidupanmu di zaman ini bukan kehidupan yang enteng-enteng, yang santai-santai. Kehidupanmu saat ini sesungguhnya sedang berada dalam situasi yang pelik. Dengan bahasa ekstremnya, jahat. Oleh karena itu kami tidak bisa sebagai orang Kristen bersantai, leha-leha, begitu saja. Sebaliknya menghadapi situasi, kondisi kehidupan zamanmu yang jahat itu, yang pelik itu, kamu harus mempersiapkan diri, memperlengkapi diri, supaya kamu tidak kalah, tidak hanyut.
tertelan oleh karena situasi kehidupan zamanmu yang jahat, maka datanglah beberapa nasihat. Dan salah satu diantaranya ayat yang kita baca tadi. Janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Nah, kehidupan ini jangan dimanfaatkan sekedar untuk berpoya-poya, mengumbar hawa nafsu, memuaskan kedagingan. Memang kamu senang menikmati anggur, tetapi kamu bisa mabuk oleh anggur itu sendiri. Kamu jadi korban. Sebaliknya, apa nasihat firman Tuhan yang dituliskan Paulus? Lebih baik kalian ini penuh dengan Roh Kudus. Nah, jelas. Saya yakin firman ini relevan dengan zaman kita. Zaman yang penuh kesulitan, pelik, dan juga boleh katakan jahat. Ya, karena banyak peristiwa, fenomena yang mengindikasikan tingkat kejahatan manusia bertambah-tambah. Nah, supaya kita tidak lengah, perhatikan ayat ini. Jangan sekedar kau menjadikan waktu hidup untuk berpoya, untuk bergembira, memuaskan hawa nafsumu. Tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ini salah satu nasihat di antara banyak nasihat yang lain. Nah, saudara, nasihat firman Tuhan ini dijadikan Paulus untuk mendorong umat Tuhan, khususnya di kota Efesus, dan tentu juga umat Tuhan di sepanjang masa yang hidup juga selalu dalam situasi-situasi yang tidak nyaman. Hendaklah penuh dengan roh. Perkataan penuh dengan roh ini sesungguhnya mengandung makna. Jangan cukup satu kali. Sebab ada orang sering berbangga, saya sudah penuh roh, saya sudah dibaptis Roh Kudus dulu, tahun sekian, pada saat ini. Tapi nasihat ini ingin memberitahu kita, hendaklah kamu penuh dengan roh di setiap waktu. Karena setiap waktu juga sebuah waktu yang jahat, yang kalau kamu lengah, bisa menghancurkan, mengalahkan, dan menghanyutkan dirimu. Membuat imanmu bisa lenyap. Nah, untuk menjaga hal tersebut, perhatikan firman Tuhan yang relevan setiap zaman ini. Hendaklah kamu penuh dengan roh. Jadi marilah kita jadikan nasihat firman ini juga sebuah dorongan. Bahwa setiap saat, siapapun kita, ditempatkan Tuhan sebagai fungsi apapun, dimanapun, ketahuilah, kita tidak akan sanggup mengandalkan diri, kekuatan, kebisaan kita. Oleh karena itu, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Saudara, nasihat hendaklah penuh dengan roh ini kadang-kadang juga disikapi orang. Ini kan cukup untuk zaman dulu saja, untuk zaman sekarang ayat ini tidak sesuai lagi. Seolah kepenuhan Roh Kudus hanya terjadi pada zaman gereja mula-mula sejak hari raya Pantekosta. Dan terjadi satu kali, cukup. Itu berlaku untuk semua orang. Tapi ayat-ayat di dalam Kisah Para Rasul itu juga menunjukkan bahwa di segala tempat, pada waktu yang berbeda, pada orang-orang yang berbeda, masing-masing orang mengalami kepenuhan Roh Kudus.
Catatan kisah para rasul, saudara, cukup banyak. Kisah Rasul pasal 2, Kisah Rasul pasal 4, Kisah Rasul pasal 8, Kisah Rasul pasal 9, Kisah Rasul pasal 10, Kisah Rasul pasal 19. Kalau kita membaca ayat-ayat tersebut, kita menemukan bagaimana orang beriman, masing-masing orang, perorangan, di segala tempat yang berbeda, di segala waktu yang berbeda, mengalami kepenuhan Roh Kudus. Salah satu ingin saya bacakan, saudara. Dalam Kisah Rasul pasal 8, ayat 14. Sampai 17. Demikian. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ini pengalaman orang Kristen di Samaria, jauh dari Yerusalem. Orang yang berbeda dengan orang-orang yang mengalami baptisan kebenaran Roh Kudus di Yerusalem pada hari raya Pantekosta. Dan dengar tadi, ketika Yohanes dan Petrus berdoa bagi orang-orang Kristen, orang-orang beriman di Samaria ini, mereka berdoa agar orang per orang, setiap pribadi, jemaat, masing-masing mengalami kepenuhan Roh Kudus. Dan betul, mereka masing-masing mengalami baptisan dan kepenuhan Roh Kudus. Petrus dan Yohanes berkepentingan berdoa untuk jemaat ini. Karena apa? Karena dua hamba Tuhan itu sangat mengerti kepenuhan Roh Kudus belum dialami oleh orang per orang di dalam gereja Samaria ini. Ada banyak pasal lain, saudara. Pasal 9 tentang Paulus, pasal 10 tentang Cornelius, dan orang-orang lainnya yang bukan orang Yahudi. Mereka didoakan dan mengalami kepenuhan Roh Kudus. Nah, saudara, jadi ada waktu yang berbeda, ada tempat yang berbeda, ada orang per orang yang berbeda. Mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus. Jadi kepenuhan Roh Kudus itu bukan pengalaman sekali terjadi pada hari raya Pantekosta dan cukup terjadi pada orang itu, pada gereja itu, pada sekelompok orang itu. Dan seolah kalau sekelompok orang itu menerima baptisan kepenuhan Roh Kudus, maka itu kita anggap sebagai semua telah terwakili oleh pengalaman pada hari raya Pantekosta. Tapi kita kembali pada pasal-pasal lain, pasal berikutnya kisah para rasul. Ada orang yang sama, ada waktu yang sama, yang ada orang yang tidak sama, maksud saya. Ada waktu yang tidak sama, ada tempat yang tidak sama. Masing-masing orang per orang mengalami kepenuhan Roh Kudus. Dan kalau kita kembali dalam nasihat firman Allah yang dituliskan Paulus dalam Efesus pasal 5 ayat 18. Hendaklah kamu, tentu ini memang bisa berbicara kamu semua, tapi tentu juga secara spesial akan diharapkan kamu masing-masing orang Efesus hendaklah penuh dengan Roh Kudus. Dan kalau kamu mengalami kepenuhan Roh Kudus, janganlah itu sebuah peristiwa yang sekali terjadi. Itu pengalaman yang harus setiap saat terjadi. Karena begitu ada saat, sejenak sekalipun,
Kalau kita tidak berada dalam tuntunan kebersamaan Roh Kudus, dalam kepenuhan Roh Kudus, itu sebuah saat yang berbahaya, yang bisa dimanfaatkan oleh iblis, menggoda kita. Dan betapa rawannya ketika kita tanpa Roh Kudus, tergoda oleh tipu daya iblis, tipu daya dunia, tipu daya hawa nafsu kita. Maka itu akan menggugurkan iman kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara seiman, pada malam ini sekedar saya ingin mengingatkan, siapapun saudara, belum pernahkah atau sudah pernahkah mengalami baptisan kepenuhan Roh Kudus secara pribadi, dengarlah nasihat-nasihat firman ini, bahwa kita harus mengalami kepenuhan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus. Sebab baptisan Roh Kudus diberikan bukan semata-mata secara kolektif pada sebuah kelompok tertentu, komunitas, gereja tertentu, tapi kepada setiap orang yang percaya kepadanya, setiap orang yang haus dan dahaga, datanglah kepada Yesus, maka akan diberikan kepadamu Roh Kudus yang ibaratnya air hidup itu menyegarkanmu, dan dari dalammu pun akan memancarkan air-air hidup yang menyegarkan bagi orang lain. Mari kita buka hati kita, terimalah Roh Kudus. Siapapun saudara, bagi yang sudah buka hatimu, periksa dirimu, apakah roh itu masih ada di dalammu atau pergi, seperti ia pernah meninggalkan Saul, seperti Roh Kudus pernah meninggalkan Daud, dan mereka mengalami sebuah kehidupan yang pahit, yang tidak ada kegembiraan dan lain sebagainya. Maka Daud memohon, kembalikan rohmu itu kepadaku. Sebab kalau roh tidak ada padaku, sebentar sekalipun, itu situasi yang paling rawan. Nah, saudara, siapapun kita, sudah mengalamikah kepenuhan Roh Kudus atau belum pernah sama sekali, buka hatimu. Sebab Roh Kudus itu diberikan kepada masing-masing orang. Roh Kudus diberikan setiap saat. Ibaratnya nasihat Yesus seperti yang tadi saya kutip. Barang siapa yang haus, datanglah kepadaku, minum air yang kuberikan. Maka dari dalam hidup memancarkan air-air hidup yang menyegarkan orang lain juga. Kalau saudara merasa hidupmu kosong, hidupmu mengalami ketiadaan sukacita, damai sejahtera, maka engkau tidak cukup hanya belajar mengetahui tentang Roh Kudus saja. Kau tidak cukup hanya belajar menghafal siapa dan apa Roh Kudus itu saja. Tapi engkau perlu mengalami secara nyata Roh Kudus hadir memenuhi saudara, tinggal dalam saudara, dan menikmati manifestasi Roh Kudus dalam saudara. Sudah diubahkan, mengalami kehidupan yang baru, sukacita dikembalikan, damai sejahtera ada di dalam hati dan pikiran saudara. Bukalah hatimu, berdoalah dengan kedahagaan dan kerinduan. Roh Kudus, kami perlu Engkau, sebab tanpa Engkau kami akan gampang kalah, jatuh, menghadapi kehidupan yang sukar, apalagi tipu daya dunia ini, tipu daya kuasa daging, tipu daya kuasa iblis. Kiranya Tuhan menolong kita, dan Tuhan mengerti kerinduan saudara, menjawab saudara, memenuhi saudara, dan hidup saudara dibaharui, dipulihkan, diteguhkan, dikuatkan, disegarkan, dipenuhi damai sejahtera, dan kesukaan kekirangan dalam kehidupan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih. Kau izinkan kami menikmati kembali firman-Mu yang mengingatkan kepada kami bahwa sesungguhnya hari-hari ini pun kami
berada dalam suatu masa kehidupan yang jahat, yang pelik, yang membuat kami sesungguhnya tidak sanggup menghadapinya, menjalaninya, jikalau hanya dengan kekuatan diri kami sendiri. Oleh karena itu, kami ingin mendengar nasihat firman-Mu, supaya kami mengalami kepenuhan Roh Kudus. Sebab kepenuhan Roh Kudus memang dijanjikan, diberikan, disediakan untuk kami, siapapun juga, dimanapun kami berada, kapanpun kami berada. Kami membutuhkan roh yang Kau sediakan bagi kami. Penuhilah kami, ya Allah. Kami yakin kalau kami dipenuhi Roh Kudus hari demi hari, kami akan mengalami keubahan, kebaharuan, kemenangan, sukacita, damai sejahtera. Dan Engkau nyata jadi kekuatan demi kekuatan dalam hidup kami sendiri. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Jadilah seperti kehendak-Mu, dengar doa kerinduan kami. Biarlah Engkau hadir menjamah kami dimanapun jemaat-Mu berada. Lihat, jikalau mereka merindukan kehadiran, lawatan, baptisan roh dan kepenuhan roh itu, curahkanlah Roh-Mu pada masing-masing jemaat dimanapun berada. Ubahkanlah hidupnya menjadi penuh kesukaan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Diberkati juga pemerintah kami, bangsa Indonesia. Diberkati juga jemaat Efrata dan seluruh umat manusia dimanapun. Di hari-hari yang penuh dengan banyak kesulitan ini, biarlah Roh Allah melayang-layang berkarya dalam masing-masing mereka, menuntun, membimbing mereka pada jalan kebenaran firman-Mu, dan mereka menemukan jawaban yang sesungguhnya. Roh Allah ada dalam mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, bersyukur, dan berterima kasih. Haleluya. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak laki-laki, dan Roh Kudus, yang di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus hadir, memberkati kehidupan kita semuanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.